Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Lakim Fistuzi dengan NPM 2312011445. Di sini saya akan menjelaskan apa pentingnya hukum tata negara di Indonesia. Banyak pertanyaan yang muncul tentang bagaimana negara dapat berdiri dengan tertib dan teratur. Negara dapat berdiri dengan teratur karena mempunyai hukum tata negara di dalam negara tersebut yang menjadikan negara tersebut menjadi negara yang terstruktur. Ilmu hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Menurut Wirjono Prodikoro, kita memasuki bidang hukum tata negara apabila kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang bukan orang dengan subjek hukum orang, dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari suatu negara. Selanjutnya, apa sih hukum tata negara itu? Hukum tata negara adalah aturan-aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara. Diibaratkan sebagai kerangka yang menopang tubuh negara. Hukum tata negara menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara. Robert Morrison McClever mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang memerintah negara. Rumusan lain mengatakan bahwa hukum tata negara adalah seperangkat peraturan yang mengenai struktur pemerintahan negara, yaitu peraturan mengenai bentuk dari susunan negara. Selanjutnya, tujuan dari dibentuknya suatu hukum tata negara. Hukum tata negara memiliki tujuan tersendiri diantaranya. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian yang terkandung dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen keempat. Yang kedua, menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban asasi sebagai subjek hukum dalam tata negara Indonesia. Yang ketiga, membantu para pemuda agar memahami secara garis besar dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan tata negara. Yang keempat, menyatukan Indonesia dalam pengetahuan hukum dalam lingkup tata negara. Yang kelima, mendorong perkembangan lebih dalam tentang hukum tata negara yang eksis di Indonesia. Selanjutnya, mengapa sih hukum tata negara itu penting? Yang pertama, menjamin ketertiban dan keteraturan negara. Hukum tata negara mengatur pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara, sehingga terhindar dari kekacauan dan penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, mencegah satu lembaga mendominasi negara. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Hukum tata negara menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak hidup, hak berekspresi, dan hak mendapatkan pendapat, dan hak mendapatkan keadilan. Contoh, Undang-Undang Dasar 1445 menjamin hak negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hukum tata negara mengatur bagaimana negara harus menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, menjaga keberlangsungan negara. Hukum tata negara memastikan negara berjalan dengan sesuai dengan konstitusi dan terhindar dari disintegrasi. Contohnya, aturan suksesi kepemimpinan negara diatur dalam hukum tata negara untuk menjaga kekosongan kepemimpinan. Dengan demikian, hukum tata negara memiliki peran fundamental dalam kelancaran dan stabilitas suatu negara, mengatur struktur, kewenangan, dan hubungan antar lembaga-lembaga negara, serta melindungi hak-hak individu dan sebagainya. Tanpa hukum tata negara yang kokoh, negara akan mengalami kekacauan dan ketidakpastian. Selain itu, hukum tata negara menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, melindungi demokrasi dan kedaulatan rakyat, dan berfungsi sebagai dasar untuk stabilitas dan ketertiban nasional. Oleh karena itu, hukum tata negara sangat penting untuk kelancaran dan stabilitas negara karena mengatur struktur, kewenangan, dan hubungan antar negara untuk melindungi hak individu. Tanpa hukum tata negara yang kokoh, negara akan menjadi tidak stabil dan
tidak stabil. Lalu, apa arti hukum tata negara di Indonesia? Undang-Undang Dasar 1445 adalah undang-undang tertinggi di Indonesia. Prinsip-prinsip dasar negara seperti Pancasila, kedaulatan rakyat, dan pembagian kekuasaan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tugas Mahkamah Konstitusi adalah untuk memastikan bahwa hukum tetap konstitusional dan melindungi hak-hak kontribusi konstitusional warga negara. Dengan memahami arti hukum tata negara, kita akan lebih menghargai dan mendukung upaya penegakan hukum di negara kita. Selanjutnya, materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau HAM. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM, atau dikenal dengan sebutan istilah hak manusia atau human rights, adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikatnya dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia. Tidak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural, dan pula agama, kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan melekat atau inherent karena hak-hak itu dimiliki siapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Dikatakan melekat, itu pula lah, maka pada dasarnya hak-hak tidak sesaat pun boleh dirampas atau dicabut. Terdapat beberapa terminologi mengenai sebutan hak asasi manusia atau HAM. Yang biasa digunakan adalah yang pertama human rights, yang kedua fundamental rights atau basic rights, yang ketiga natural rights, yang keempat civil rights, dan yang kelima ada hak kodrati. Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi, berasal dari bahasa Arab, sedangkan manusia berasal dari bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pendapat para sarjana tentang hak asasi manusia. Berkaitan dengan hak asasi manusia, sampai saat ini belum terdapat kesatuan pendapat yang baku mengenai pengertian HAM atau hak asasi manusia yang dapat diterima secara universal. Hal ini dapat terlihat dari banyak istilah pengertian definisi HAM yang diberikan oleh para sarjana. Yang pertama, Walhoff menjelaskan bahwa manusia mempunyai hak-hak yang sifatnya kodrat. Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan juga tidak dapat dipindah tangankan dari manusia satu ke manusia yang lain. Sarjana lainnya, Marbangun Harjowirogo, mengemukakan pendapat sebagai berikut. Hak-hak manusia ialah hak-hak yang memungkinkan kita untuk tanpa diganggu-ganggu menjalankan kehidupan bersama. Hak-hak itu juga berupa hak-hak ekonomi, sosial budaya, tapi bisa juga berupa hak-hak sipil dan politik. Walhoff menggunakan istilah kodrat dan Marbangun menggunakan istilah tanpa diganggu-ganggu untuk menunjukkan sifat dan hak asasi manusia. Yang kedua, menurut Kunjoro Purbo Pranoto, mengartikan hak HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Yang ketiga, Swetandjo Widyoswebroto mengartikan HAM adalah hak-hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang bersosok biologik sebagai manusia yang memberikan jaminan moral dan legal kepada setiap manusia itu untuk menikmati kebebasan dari setiap bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan, atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan. Yang keempat, Jan Matterson, sebagaimana dikutip Bahrudin Lopa, mengartikan HAM sebagai hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup, sebagai human rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as a human being. Bahrudin Lopa mengartikan perasa mustahil hidup sebagai manusia. Dengan mustahil hidup sebagai manusia, di samping mempunyai hak
harus bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Sementara Muladi menyatakan bahwa apapun rumusnya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah atau inherent pada diri manusia sejak lahir. Dan tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Secara normatif, pilihan yang digunakan para legislator Indonesia sebagaimana terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Senada dengan makna tersebut, terdapat dalam dasar pertimbangan undang-undang yang dimaksud menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh. Dari beberapa pengertian HAM, baik dari para sarjana dan undang-undang di atas, dapat dirangkum unsur-unsur HAM dari yang pertama, HAM bersifat melekat, berarti HAM bukan pemberian, hadiah, atau imbal jasa atas suatu dari orang lain, negara, atau pemerintah, melainkan telah ada bersama adanya manusia karena dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kesetaraan pengakuan dan perlakuan tidak dapat dibedakan atas perbedaan suku, agama, ras, tempat tinggal, atau warna kulit. Yang kedua, HAM tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun termasuk dan terutama oleh penguasa. Karena HAM adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak ada orang, lembaga, atau negara yang dapat mengurangi, menahan, atau menghilangkan, atau mencabut hak mendasar tersebut dengan alasan dan kepentingan apapun. HAM tersebut tidak dapat dipindah tangankan dari manusia yang satu manusia yang lain karena tersebut luhur dan suci. Yang ketiga, pengakuan adanya hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral dan legal kepada manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan, atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Tuhan. Dengan demikian, HAM adalah hak manusia yang asasi. Tanpa hak-haknya tersebut, maka manusia tidak dapat dikatakan sebagai manusia yang seutuhnya. Bahkan jika hak-hak itu dikurangi atau dilanggar, maka berkurang pula kualitas sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, merendahkan manusia sebagai ciptaan Tuhan dengan sama saja merendahkan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan Komnas HAM. Komnas HAM atau Komisi Nasional HAM merupakan suatu badan yang menangani persoalan-persoalan hak asasi manusia dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Pada awalnya, Komnas HAM dibentuk berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993. Dalam perkembangannya diperkuat dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan dasar pembentukan berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri. Keanggotaan Komnas berasal dari tokoh-tokoh nasional terkemuka. Adapun mengenai anggaran, Komnas berasal dari anggaran kesekretariatan negara atau APBN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan Komnas HAM. Sebagian yang dimandatkan dalam pasal 57 Undang-Undang Dasar Undang-Undang nomor 39 1999. Komnas HAM memiliki tujuan yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional itu, yaitu pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan seluruhnya. Selanjutnya yang terakhir, kegiatan Komnas. Komnas HAM menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional tentang HAM.
Yang kedua, mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM. Yang ketiga, memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran. Yang keempat, kerjasama regional dan internasional memajukan dan melindungi HAM. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.